dengan nomor NPM 02272311 Saya merupakan mahasiswi semester 3 kelas 3A Akuntansi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Kota Ternate. Pada video kali ini saya akan membahas berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Prinsip dasarnya adalah keadilan, keseimbangan, kebersamaan, dan keberlanjutan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan ekonomi konvensional berlandaskan pada pemikiran sekuler dan filsafat kapitalisme, sosialisme, atau campuran keduanya. Fokus utamanya adalah efisiensi dan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek keagamaan. Yang kedua, tujuan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat atau falah dengan distribusi kekayaan yang adil serta memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat. Sedangkan ekonomi konvensional bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau profit maksimation dan efisiensi ekonomi seringkali dengan fokus pada kepentingan individu. Yang ketiga, konsep bunga atau riba. Ekonomi syariah melarang praktik riba atau bunga karena dianggap menzalimi salah satu pihak dan tidak mencerminkan keadilan. Sebagai gantinya, diterapkan sistem bagi hasil atau profit sharing atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan ekonomi konvensional menggunakan bunga sebagai salah satu komponen utama dalam transaksi keuangan seperti pinjaman atau deposito. Yang keempat yaitu instrumen keuangan. Dalam ekonomi syariah menggunakan instrumen keuangan berbasis akad syariah seperti mudharabah atau jual beli dengan margin, mudharabah atau bagi hasil, ijarah, sewa, dan wakalah atau perwakilan. Ekonomi konvensional menggunakan instrumen berbasis bunga dan spesialisasi seperti obligasi, derivatif, atau jasa. Yang kelima, praktik dan etika bisnis. Ekonomi syariah mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan bisnis yang melibatkan barang atau jasa haram. Misalnya alkohol, judi dilarang. Sedangkan dalam ekonomi konvensional tidak ada batasan moral atau agama terkait jenis bisnis selama tidak melanggar hukum negara. Yang keenam, distribusi kekayaan. Ekonomi syariah mendorong distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu kelompok miskin dan meningkatkan keseimbangan sosial. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, distribusi kekayaan dilakukan melalui pajak dan program kesejahteraan, tetapi tidak selalu mengutamakan keadilan sosial. Yang ketujuh, spekularisasi atau garam atau ketidakpastian. Ekonomi syariah melarang transaksi yang mengandung unsur spekulasi berlebihan dan ketidakpastian yang tinggi. Sedangkan ekonomi konvensional memungkinkan spekulasi sebagai bagian dari mekanisme pasar seperti dalam perdagangan atau forex. Yang kedelapan, manajemen risiko. Dalam ekonomi syariah, risiko dibagi secara profesional antara pihak yang terlibat dalam transaksi sesuai akad yang disepakati. Dalam ekonomi konvensional, risiko sama sekali dipenuhi satu pihak, terutama pada
dipupuk. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia serta peluang dan tantangannya. Praktik perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah yang melarang praktik riba atau bunga, darar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan perbankan syariah. Berikut penjelasan mengenai praktiknya serta peluang dan tantangannya. Pertama, praktik perbankan syariah di Indonesia. Prinsip utama yaitu ada mudharabah atau bagi hasil. Bank memberikan modal kepada nasabah dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Yang kedua, ada musyarakah atau kerjasama. Bank dan nasabah bersama-sama mengelola berbagai keuangan. Yang ketiga, mudharabah atau jual beli. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya dengan margin keuntungan. Yang keempat, ijarah atau sewa. Bank menyewakan aset kepada nasabah dengan pembayaran berkala. Yang kelima, wadiyah atau titipan. Bank menyimpan dana nasabah tanpa memberikan imbalan kecuali hadiah sukarela. Yang kedua, regulasi perbankan syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Syariah Nasional yang memastikan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, layanan. Produk perbankan syariah meliputi tabungan, deposito, pembiayaan rumah atau KPR syariah, pembiayaan usaha, dan lainnya. Kita masuk pada peluang perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu populasi muslim yang besar. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, ada potensi besar untuk menjadikan perbankan syariah sebagai pilihan utama masyarakat. Yang kedua, dukungan pemerintah. Pemerintah mendukung pengembangan ekonomi syariah, termasuk perbankan melalui Masterplan Ekonomi Syariah di Indonesia. Yang ketiga, kesadaran masyarakat yang meningkat. Kesadaran tentang pentingnya prinsip syariah dalam kehidupan keuangan semakin meningkat, mendorong minat terhadap perbankan syariah. Yang keempat, inovasi digital. Transformasi digital dalam perbankan syariah seperti layanan perbankan mobile dan e-wallet berbasis syariah membuka peluang pasar baru. Yang kelima, pasar global. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah di dunia, bersaing dengan Malaysia dan negara-negara Timur Tengah. Kita masuk pada tantangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, dominasi perbankan konvensional. Perbankan konvensional masih mendominasi sektor perbankan, baik dari sisi aset maupun jumlah nasabah. Yang kedua, pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memenuhi atau memahami perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional. Yang ketiga, persaingan produk. Produk perbankan syariah seringkali dianggap kurang kompetitif dibandingkan dengan produk perbankan konvensional. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia. Masih kurangnya tenaga profesional yang memahami prinsip syariah dan perbankan secara mendalam. Yang kelima, kompleksitas regulasi. Regulasi yang berbeda untuk perbankan syariah dan konvensional seringkali menimbulkan kendala operasional. Yang keenam, literasi dan inklusi keuangan syariah. Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah, terutama di wilayah pedesaan. Selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya, yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Dalam era digital, optimalisasi infrastruktur menjadi kunci bagi industri perbankan syariah di Indonesia untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan inklusi keuangan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, infrastruktur yang kuat dapat mempercepat transformasi layanan syariah
agar lebih modern, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pertama, pentingnya optimalisasi infrastruktur di era digital. Infrastruktur di era digital meliputi sistem teknologi informasi, jaringan komunikasi, dan aplikasi berbasis teknologi yang mendukung operasional perbankan. Dalam konteks perbankan syariah, optimalisasi infrastruktur digital penting untuk meningkatkan efisiensi operasional sistem yang terintegrasi, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat proses pelayanan. Yang kedua, memperluas jangkauan layanan. Di mana teknologi digital memungkinkan perbankan menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang sulit diakses oleh bank fisik. Yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan. Infrastruktur digital membantu mendorong masyarakat yang belum terhubung dengan sistem perbankan atau unbanked untuk membangun dengan layanan perbankan syariah. Yang kedua yaitu komponen infrastruktur yang perlu dioptimalisasi. A. Teknologi finansial atau finance syariah. Integrasi antara perbankan syariah dan fintech memungkinkan penciptaan produk dan layanan baru seperti pembiayaan berbasis syariah melalui platform digital. Kolaborasi dengan fintech juga dapat mempercepat inklusi keuangan syariah. B. Sistem pembayaran digital. Penerapan pembayaran seperti QRIS, Indonesia Standar, berbasis syariah memudahkan transaksi. E-wallet berbasis syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mengelola keuangan sesuai prinsip syariah. C. Yaitu infrastruktur cloud atau computing dan big data. Penggunaan cloud computing untuk menyimpan dan mengelola data nasabah secara aman dan efisien. Big data atau analisis digunakan untuk memahami kebutuhan nasabah dan menciptakan produk yang lebih relevan. D. Keamanan siber. Keamanan siber sangat penting untuk melindungi data nasabah dan mencegah kejahatan digital. Infrastruktur yang kuat mencakup ekspresi, firewall, dan sistem deteksi ancaman berbasis AI. E. Mobile banking syariah. Mobile banking syariah memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Fitur-fitur seperti cek saldo, pembayaran zakat, infak, dan sedekah, serta pembiayaan syariah dapat diakses melalui aplikasi. Yang ketiga, streaming optimalisasi infrastruktur digital. Investasi teknologi. Bank syariah perlu berinvestasi dalam teknologi mutakhir seperti blockchain, AI, blockchain, dan IoT untuk meningkatkan kualitas layanan. B. Kolaborasi dengan pemerintah dan swasta. Bekerja sama dengan pemerintah, fintech, dan pelaku industri lainnya untuk memperluas akses digital infrastruktur. C. Edukasi dan literasi digital. Mengedukasi masyarakat tentang penggunaan teknologi keuangan syariah agar mereka dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal. D. Menyusun regulasi. Regulasi yang mendukung inovasi digital dalam perbankan syariah sangat diperlukan agar bank tetap patuh pada prinsip syariah.
Yang keempat, peluang optimalisasi infrastruktur digital. Peningkatan pangsa pasar dengan digitalisasi, bank syariah dapat menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Efisiensi biaya. Digitalisasi mengurangi kebutuhan untuk membuka cabang fisik. Kemitraan global. Infrastruktur digital membuka peluang kolaborasi dengan bank syariah internasional. 5. Tantangan dalam optimalisasi infrastruktur digital. Yang pertama, biaya implementasi tinggi. Investasi awal untuk infrastruktur digital memerlukan dana besar. Yang kedua, kesenjangan digital. Akses internet yang terbatas di daerah terpencil menjadi hambatan dalam penerapan teknologi. Yang ketiga, keamanan data. Ancaman kejahatan siber memerlukan perhatian khusus. Yang keempat, literasi teknologi yang rendah. Sebagian masyarakat belum memahami manfaat dan cara menggunakan layanan digital. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah tidak dapat berkembang secara optimal tanpa dukungan dari berbagai lembaga dan industri terkait. Lembaga dan industri pendukung ini memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah, baik dari segi regulasi, pengawasan, edukasi, maupun infrastruktur. Pertama, jenis lembaga industri pendukung perbankan syariah. Yang pertama yaitu regulator dan pengawas. 1. Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK, bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan perbankan syariah di Indonesia, mengeluarkan regulasi untuk menjaga kepatuhan prinsip syariah dan stabilitas keuangan, mendorong inovasi produk dan layanan syariah yang kompetitif. Yang kedua, Bank Indonesia atau BI, mengatur kebijakan moneter syariah termasuk instrumen pasar uang syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, mendukung inklusi keuangan syariah melalui kebijakan sistem pembayaran. Yang ketiga, Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan fatwa yang menjadi acuan bagi produk dan layanan perbankan syariah, menjamin kesesuaian prinsip syariah dalam operasional bank syariah. B. Lembaga penjamin dan pembiayaan. 1. Lembaga penjamin simpanan, di mana menjamin simpanan nasabah bank syariah sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana mereka, menyesuaikan mekanisme penjaminan dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, merumuskan strategi nasional untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Yang ketiga, lembaga keuangan atau mendukung perbankan syariah dalam menjangkau segmen mikro seperti Mail lewat KAUI atau BMC. Lembaga pendidikan dan pelatihan, perguruan tinggi dan lembaga menyediakan program pendidikan ekonomi, program pendidikan ekonomi syariah,
lembaga sertifikasi korporat atau LSC, memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja di sektor perbankan syariah, industri teknologi dan infrastruktur digital. Yang pertama, fintech syariah, mendukung bank syariah dengan layanan digital seperti pembiayaan peer-to-peer atau P2P berbasis syariah, mengintegrasikan teknologi dalam menciptakan produk baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, menyediakan infrastruktur atau IT, membantu bank syariah membangun sistem perbankan modern seperti insolvensi sistem dan aplikasi mobil banking, media dan lembaga edukasi publik. Media massa berperan dalam mensosialisasikan inovasi tentang produk, layanan, dan manfaat perbankan syariah. Lembaga dakwah mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan layanan keuangan syariah. Yang kedua, peran strategis lembaga dan industri pendukung, meningkatkan kepercayaan publik, regulasi dan pengawasan yang baik, memastikan keamanan dan transparansi, optimalisasi bank syariah. Yang kedua, mendorong inovasi, kolaborasi dengan fintech dan lembaga riset menghasilkan produk yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya literasi keuangan syariah. Lembaga pendidikan dan media berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Yang keempat, memperluas inklusi keuangan. Dengan dukungan infrastruktur digital, bank syariah dapat menjangkau masyarakat yang belum terlayanan atau unbanked. Yang kelima, meningkatkan kualitas SDM. Program pelatihan dalam sertifikasi menciptakan tenaga kerja yang memahami prinsip syariah dan memiliki keterampilan teknis. Yang ketiga, tantangan dan solusi. Yang pertama, tantangan keterbatasan SDM berkualitas. Banyak tenaga kerja di sektor perbankan syariah yang belum memiliki kompetensi teknis dan memahami syariah yang mendalam. Keterbatasan infrastruktur teknologi. Beberapa bank syariah masih tertinggal dalam adopsi teknologi modern. Kurangnya literasi masyarakat. Tingkat literasi keuangan syariah masih rendah sehingga adopsi layanan perbankan syariah belum optimal. Solusinya yaitu pertama, satu, kolaborasi multisektor, mengintegrasikan peran P2P dan lembaga pendidikan dan fintech untuk menciptakan ekosistem yang mendukung. Yang kedua, digitalisasi layanan, mengembangkan teknologi untuk memperluas akses dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan edukasi dan sosialisasi, menggencarkan kampanye literasi keuangan syariah melalui media sosial dan komunikasi. Baik, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, peran Bank Indonesia atau BI mengalami transformasi signifikan. OJK mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang sebelumnya berada di bawah kendali Bank Indonesia untuk perbankan dan Bampedan, pasar modal, lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, sebelum kehadiran OJK. Sebelum kehadiran OJK, Bank Indonesia memegang 3 peran utama dalam sistem keuangan, yaitu 1. Pengaturan dan pengawasan perbankan.
BI memiliki kewenangan untuk membuat regulasi dan melakukan pengawasan terhadap operasional perbankan di Indonesia. Yang kedua, menjaga stabilitas moneter. BI bertugas mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan mengelola kebijakan moneter. Yang ketiga, mengatur sistem pembayaran. BI memastikan kelancaran dan keamanan sistem pembayaran nasional termasuk pembayaran tunai dan non-tunai. Yang kedua, transformasi peran Bank Indonesia. Dengan terbentuknya OJK, peran Bank Indonesia mengalami transformasi terutama dalam fungsi pengawasan. Berikut adalah perubahan peran BI setelah kehadiran OJK. A. Fokus pada stabilitas moneter. BI kini lebih berfokus pada pelaksanaan kebijakan moneter seperti pengendalian inflasi, pengaturan suku bunga, dan interpretasi pasar valuta asing. Stabilitas moneter menjadi inti dari tugas BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. B. Stabilitas sistem keuangan. BI bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengelolaan sistem makroprudensial seperti memantau risiko sistematik di sektor keuangan, menjaga likuiditas sistem perbankan. C. Pengaturan dan pengawasan sistem perbankan. BI tetap memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sistem pembayaran nasional, termasuk pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet, dan mobile banking. Infrastruktur pembayaran seperti clearinghouse dan instrumen sistem. D. Koordinasi dengan OJK dan lembaga terkait. Dalam menjaga stabilitas keuangan, BI harus berkoordinasi dengan OJK yang bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial perbankan dan sektor jasa keuangan lainnya. Lembaga penjamin simpanan atau LPS yang menjamin simpanan nasabah dan menangani bank gagal regular. 3. Tugas yang diambil alih oleh OJK. Setelah pembentukan OJK, beberapa tugas yang sebelumnya menjadi kewenangan BI berpindah ke OJK, yaitu yang pertama, pengaturan dan pengawasan mikroprudensial. OJK mengawasi operasional individual lembaga keuangan termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. Pertanggungjawaban kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua, perlindungan konsumen. OJK berperan melindungi hak konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk penanganan keluhan nasabah. Kolaborasi Bank Indonesia dan OJK. Walaupun memiliki tugas yang berbeda, BI dan OJK saling berkolaborasi untuk menjaga stabilitas keuangan nasional. Kolaborasi ini diatur dalam mekanisme koordinasi stabilitas sistem keuangan meliputi 1. Pengelolaan krisis. BI atau OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS bekerjasama untuk bersponsor potensi krisis keuangan. Yang kedua, pertukaran informasi. BI dan OJK saling berbagi data dan informasi terkait sektor keuangan. Yang ketiga, sinkronisasi kebijakan. Kebijakan moneter atau BI dan kebijakan mikroprudensial OJK diselaraskan untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Yang kelima, tantangan dan transformasi peran. 1. Koordinasi antar lembaga. Tantangan utama adalah memastikan sinergi antara BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan. Kedua, pengawasan yang terpisah. Pemisahan pengawasan mikro atau OJK dan makro atau BI berpotensi menimbulkan celah dalam identifikasi resiko. Ketiga, adaptasi kebijakan. BI perlu terus menyesuaikan kebijakan moneter dengan dinamika ekonomi dan global domestik. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia atau BI memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Sebagai bank sentral, BI berkomitmen untuk memperkuat peran perbankan syariah
agar lebih kompetitif, inklusif, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian. Berikut adalah inisiatif yang dilakukan BI untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, penguatan kebijakan dan regulasi. BI telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan perbankan syariah, antara lain pengaturan kebijakan moneter syariah. BI mengembangkan instrumen moneter berbasis syariah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah dan fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah untuk mendukung manajemen likuiditas perbankan syariah. Regulasi pasar uang syariah. BI mendorong pembentukan pasar uang antar bank berbasis syariah melalui instrumen seperti report syariah dan komoditi murabahah. Strategi produk. BI bekerjasama dengan OJK dan Dewan Syariah Nasional untuk memastikan kesesuaian produk perbankan syariah dengan prinsip syariah. Yang kedua, pengembangan instruktur keuangan syariah. BI berfokus pada pembangunan infrastruktur keuangan yang mendukung pengembangan perbankan syariah. Digitalisasi perbankan syariah. BI mendorong penggunaan teknologi digital seperti QRIS, Kode Indonesia Standar, untuk mendukung inklusi keuangan syariah. Sistem pembayaran syariah. BI memastikan bahwa sistem pembayaran nasional dapat mendukung transaksi syariah secara efisien dan aman. Penguatan pasar keuangan syariah. Meningkatkan likuiditas pasar keuangan syariah melalui pengembangan instrumen pasar uang syariah dan obligasi syariah. Yang ketiga, edukasi dan literasi keuangan syariah. BI menyadari pentingnya literasi keuangan syariah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi 1. Sosialisasi dan kampanye. BI mengadakan seminar, workshop, dan kampanye publik untuk memperkenalkan manfaat perbankan syariah. Yang kedua, kerjasama dengan akademisi dan komunitas. BI bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga dakwah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah dalam keuangan. Yang keempat, inisiatif untuk inklusi keuangan syariah. BI mendorong inklusi keuangan syariah untuk menjangkau masyarakat unbanked dan underserved. Yang kedua, keuangan mikro syariah, mendukung pengembangan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal, Wattawil untuk menjaga sektor mikro. Kolaborasi dengan fintech syariah, memfasilitasi kolaborasi antara perbankan syariah dan perusahaan teknologi finansial berbasis syariah. Yang kelima, penguatan ekosistem halal. BI memandang perbankan syariah sebagai bagian integral dari ekonomi halal. Insentifnya meliputi pendanaan ekonomi halal, pengembangan ekonomi berbasis wakaf dan JIS. Yang keenam, mendorong kompetensi dan inovasi. BI mendorong bank syariah untuk terus berinovasi melalui insentif bagi bank syariah, dukungan untuk konsolidasi bank syariah. Yang ketujuh, kolaborasi nasional dan internasional. BI aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat posisi perbankan syariah. Kolaborasi nasional, bekerjasama dengan OJK, Kementerian Keuangan, dan lembaga lainnya untuk menyusun kebijakan terpadu. Kolaborasi internasional, yaitu terlibat dalam organisasi internasional seperti Islamic Financial Services Board untuk mempromosikan standar perbankan syariah. Yang kedelapan, tantangan dan solusi. Tantangan: dominasi perbankan konvensional. Perbankan konvensional masih mendominasi pasar keuangan di Indonesia. Yang kedua, literasi keuangan rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan dan keunggulan perbankan syariah. Yang ketiga, keterbatasan inovasi. Perbankan syariah terkadang dianggap kurang inovatif dibandingkan perbankan konvensional. Solusinya yaitu meningkatkan literasi dan inklusi melalui kampanye literasi keuangan syariah dan masif. Yang kedua, digitalisasi, mempercepat adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya tarik perbankan syariah. Yang ketiga, kolaborasi dengan fintech dan industri halal, meningkatkan sinergi untuk menciptakan ekosistem yang terintegrasi.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.